Halo Bes, saat ini mulai memasuki musim penghujan. Tetap jaga kesehatan ya, sedia payung sebelum hujan. Film yang berjudul Silent Hill 2 ini masih melanjutkan kisah dari Silent Hill yang pertama. Sharon memang telah berhasil keluar dari kota terkutuk yang bernama Silent Hill berkat pertolongan sang ibu. Namun, ibunya masih terjebak di kota terkutuk itu. Biar nggak penasaran, kuy langsung saja ke alur ceritanya. Beneath the amusement park. I can help you. Kisah berfokus pada seorang wanita yang bernama Sharon yang sedang berlari karena kejaran segerombolan orang berbaju hitam di sebuah taman bermain. Ia bersembunyi pada salah satu arena permainan. Tak disangka sesosok makhluk dengan perawakan tinggi besar dengan kepala tertutup besi membawa pedang besar nampak seperti algojo tengah menunggunya. Lalu muncul seorang wanita yang memiliki wajah mirip seperti Sharon mengatakan jangan pergi ke Silent Hill. Wanita itu membakar para pelayan sekte Orde yang berusaha membawa Sharon ke Silent Hill. Namun ternyata itu semua hanya sebuah mimpi. Sang ayah yang mendengar teriakan Sharon putrinya mencoba untuk menenangkannya. And in the mall. Yes. Thank you. I love it. I love it so much. Pagi itu Sharon mendapatkan hadiah ulang tahun dari sang ayah. Sharon sedikit terkejut dengan hadiah pemberian ayahnya. Paket yang ayahnya berikan sama seperti yang ada di dalam mimpi buruknya. Bahkan ucapannya pun sama persis dengan yang ada dalam mimpinya. Hari itu hari pertama Chris dan Sharon menempati rumah baru untuk mengelabui orang-orang pengikut sekte Orde, yaitu sekumpulan orang sesat yang ada di kota Silent Hill yang terus mengejarnya. Bahkan sang ayah mengganti nama Sharon menjadi Heather untuk menghindari para pelayan sekte yang berniat menculik dan membawanya ke Silent Hill. Tak lama kemudian Sharon pergi ke sekolah. Sebelum pergi, ayahnya selalu mengingatkan Sharon untuk selalu berhati-hati. Setelah itu, ayahnya mengambil sebuah kotak yang di atasnya terdapat simbol satanis. Ia ingat kejadian ketika Rose sang istri mengatakan bila suatu hari dia terjebak di Silent Hill, satu-satunya cara agar bisa keluar dari Silent Hill adalah jika dirinya berhasil menemukan segel yang satunya. Rose juga berpesan untuk menjaga Sharon, karena para pelayan sekte di Silent Hill sedang mencari Sharon dan berusaha untuk membawanya ke Silent Hill. Apapun yang terjadi, jangan biarkan Sharon kembali ke Silent Hill. Itulah salah satu alasan Chris selalu khawatir bila Sharon keluar rumah. Di perjalanan menuju sekolah, Sharon dikejutkan oleh seorang pria yang sepertinya mengenal dirinya. It's just that you don't want to be messing with the vagrants, miss. I was just seeing if he needed some help. Ketika di sekolah, Sharon kembali mengalami kejadian aneh seperti layaknya sedang berada di Silent Hill. Untungnya, semua itu bisa kembali normal. Terlihat di sana seorang pria yang ingin berkenalan dengan Sharon, karena ia juga adalah murid pindahan sama seperti Sharon. Karena Sharon tidak ingin menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun, dia pun meninggalkan pria itu. Saat akan pulang, Sharon kembali melihat pria yang bertemu dengannya sebelum dia berangkat ke sekolah. Ternyata pria itu mengikuti Sharon ke sekolah. Takut hal yang tidak diinginkan terjadi, ia segera menelpon ayahnya dan mengatakan ada orang aneh yang mengikutinya. Ayahnya menyuruh Sharon untuk bertemu di luar agar pria itu tidak bisa menemukan rumah baru mereka. Saat ayahnya akan pergi menjemput Sharon dan yang terjadi, ayahnya diculik oleh seseorang. Sharon yang tidak mengetahui yang terjadi pada ayahnya dengan sabar tetap menunggu kedatangan sang ayah. Tapi tiba-tiba saja Sharon mengalami kejadian yang aneh. Sampai akhirnya dia bertemu kembali dengan pria misterius itu.
Ternyata pria itu adalah seorang detektif yang bernama Douglas. Pria itu sudah lama mencari Sharon dan ayahnya karena dia ingin mengingatkan Sharon bahwa ada sebuah sekte bernama Orde Valtiel yang ingin menculik Sharon dan membawanya ke Silent Hill. I told them where you are. They're coming. You're lying. You don't understand. Namun Sharon tidak mempercayai kata-kata pria itu karena ternyata Sharon tidak ingat dirinya pernah ke Silent Hill bersama ibunya. Bahkan dia pun tidak tahu ibunya masih terjebak di Silent Hill. Belum selesai pria itu memberi penjelasan, tiba-tiba ia diserang oleh makhluk aneh yang memotong jarinya. Bahkan makhluk itu juga membawa pria tersebut. Sharon yang ketakutan dengan hal yang baru dia alami segera keluar dari persembunyiannya. Namun ternyata di luar sana sudah banyak polisi karena telah ditemukan mayat Douglas. Now. Hey, miss, you can't be back here. Bahkan polisi juga menemukan jaket yang dibuang oleh Sharon yang telah terkena noda darah milik Douglas. Sharon yang menyadari bahwa dirinya akan terkena masalah segera pergi dari tempat tersebut. Sharon tak sengaja bertemu dengan Vincent di lokasi itu. Awalnya Sharon menyuruh Vincent untuk menjauhi dirinya. Namun dalam perjalanan pulang, akhirnya Sharon mulai mengajak bicara Vincent dengan pertanyaan yang sedikit aneh. Tapi Vincent tidak merasa heran dengan pertanyaannya, karena ternyata Vincent juga memiliki latar belakang keluarga yang cukup rumit. Please sign me. Or I think I am. And you? How'd it go down? That's a crime against pickup lines. Setiba di rumah, Sharon terkejut dengan tulisan di dinding rumahnya yang menyuruh Sharon untuk datang ke Silent Hill. Melihat itu, Sharon bergegas mencari keberadaan ayahnya di kamar dan seisi rumah. Namun nihil, ia tidak menemukan ayahnya di dalam rumah. Vincent yang mendengar teriakan Sharon segera menghampiri rumah Sharon. Kemudian Sharon meminta Vincent untuk mengantarkannya ke Silent Hill walaupun dia tahu ayahnya melarangnya untuk pergi ke sana. Sebelum pergi, dia membuka kotak milik ayahnya. Dia mengambil surat dan sebuah lempengan segel yang telah membawanya keluar dari Silent Hill. Sharon tahu bahwa segel itu hanya setengah. Dia harus mencari lempengan setengahnya lagi. Tak berselang lama, polisi mendatangi rumahnya. Polisi menduga ada keterlibatan Sharon dalam kasus pembunuhan detektif Douglas. Sharon dan Vincent bergegas pergi menggunakan mobil milik ayahnya. Saat di perjalanan menuju Silent Hill, Sharon membuka surat wasiat dari ayahnya yang mana jika Sharon membuka surat itu, ibu dan ayahnya sudah gagal melindunginya. Dari cerita yang ditulis oleh ayahnya dalam surat itu, pada akhirnya Sharon mengetahui siapa dirinya. Ayahnya juga menjelaskan tentang kota Silent Hill. Sepengetahuan ayahnya, kota itu dikelola oleh sekte sesat bernama Sekte Orde Valtiel yang selama 100 tahun ini sedang menunggu wadah untuk menciptakan Tuhan mereka sendiri yang mereka harapkan dapat membuat tatanan dunia baru. Tapi sebelum itu terjadi, kota itu dikutuk oleh kekuatan anak iblis yang bernama Alessa. Ini sudah dijelaskan di alur cerita Silent Hill 1 di postingan sebelumnya ya. Kutukan itu menyebabkan kota dilanda bencana kegelapan dengan munculnya makhluk Algojo penjaga Alessa. No, I want to keep going. I'm tired. I need rest. Karena Vincent sudah kelelahan, mereka pun mampir ke sebuah motel. Di sana Sharon kembali bermimpi buruk yang memperlihatkan sosok Alessa. Saat terbangun, Sharon melihat Vincent sedang termenung. Lalu Vincent tiba-tiba saja menyuruh Sharon untuk tidak pergi ke Silent Hill. Karena dia tahu jika Sharon pergi ke sana, dia akan dikorbankan agar sekte Orde Valtiel bisa bebas dari kegelapan. Sebenarnya Vincent adalah anak dari pemimpin orde yang diutus keluar Silent Hill untuk memastikan agar Sharon kembali ke Silent Hill.
Sharon tetap pada pendiriannya akan tetap pergi untuk menolong ayahnya. Karena keputusan Sharon sudah bulat, Vincent pun memberitahu Sharon bila ingin menyelamatkan ayahnya, dia harus mencari setengah dari segel itu. Dan ternyata setengahnya lagi ada pada kakeknya Vincent yang bernama Leonard yang kini berada di rumah sakit jiwa. Tiba-tiba kegelapan muncul dan berhasil membawa Vincent. Paginya, ketika Sharon tersadar dari pingsannya, dia memutuskan pergi ke Silent Hill. Setelah sampai di sana, dia bertemu dengan ibu dari Alessa yang bernama Dahlia. Wanita tua itu memperingatkan Sharon untuk segera pergi dari sana. Di sana, Dahlia menceritakan tentang hubungan Sharon dan Alessa. Sharon adalah sisi baik dari Alessa, maka dari itu Sharon ditaruh di luar dari kota Silent Hill. Sedangkan Alessa, ia adalah sisi jahat yang penuh dendam kepada orang-orang di kota Silent Hill. Saat sedang bercerita, tiba-tiba sirine peringatan di kota tersebut berbunyi yang tandanya kegelapan akan tiba. Dahlia menyuruh Sharon untuk segera masuk ke ruangan karena akan muncul kegelapan yang sangat membahayakan dirinya. Sharon pun masuk ke sebuah bangunan pabrik kecil yang memproduksi manekin yang terbuat dari manusia asli. Di gudang itu, Sharon tidak sengaja menemukan seorang wanita yang terperangkap di gudang manekin. Beruntung, Sharon berhasil menyelamatkannya. Mereka pun segera pergi karena makhluk menyeramkan yang berasal dari potongan manekin terus mengejarnya. Saat mereka berusaha keluar melalui saluran udara, namun yang terjadi wanita itu pada akhirnya tertangkap dan tidak bisa diselamatkan. Sharon tetap melanjutkan pencarian ayahnya, sedangkan di scene lain, Vincent telah ditangkap oleh ibunya sendiri yang menjabat sebagai ketua Orde Veltiel yang bernama Claudia. Claudia marah kepada Vincent karena telah berkhianat dari sekte Orde. Claudia menghukum Vincent dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa bersama dengan kakeknya. Kembali ke Sharon yang berhasil sampai ke rumah sakit jiwa tempat Leonard, kakeknya Vincent, ditahan oleh Claudia. Kemudian Sharon mencari berkas Leonard untuk mencari tahu nomor kamar sel tahanannya. Ia juga berhasil menemukan kunci sel tahanan Leonard agar dia bisa mengambil setengah segel yang kini berada pada Leonard. Sesampai di kamar sel tahanan, Sharon terkejut karena Leonard sudah dirantai di ruangan itu dengan kondisi matanya yang sudah buta. Sharon kemudian menanyakan mengenai setengah segel yang dimilikinya. Namun karena Leonard buta, Leonard menyuruh Sharon untuk memberikan segel yang dimiliki oleh Sharon. Leonard tahu segel itu adalah segel Metatron, yaitu kunci untuk membuka wujud suatu makhluk sebenarnya. Walaupun Sharon tidak mengerti maksud dari perkataan Leonard, dia tetap memberikan segel itu. Ternyata Leonard memiliki niat jahat pada Sharon. Leonard langsung memasukkan setengah segel milik Sharon ke dalam tubuhnya. Karena setengah segel yang dicari oleh Sharon sudah berada pada tubuhnya. Dengan begitu, segel itu kembali menjadi satu. Sharon dengan cepat menembaknya. Namun semua itu sudah terlambat karena ternyata Leonard sudah menjadi makhluk aneh. Setelah bersusah payah, akhirnya Sharon berhasil mengambil kembali segel itu dari tubuh Leonard yang membuat Leonard lenyap, hangus, tak bersisa. Sharon segera bangkit kembali untuk mencari keberadaan ayahnya. Namun dia tertangkap oleh orang-orang yang sudah dikurung di sana. Lalu muncullah sang algojo milik Alessa yang mencoba menolong Sharon. Di ruangan lain, Sharon melihat Vincent yang sedang dikerumuni suster-suster yang tidak memiliki mata. Makhluk itu tidak bisa melihat keberadaan Sharon. Mereka hanya bisa mendengar. Sharon kemudian menanyakan keberadaan ayahnya pada Vincent.
Vincent memberitahu bahwa ayahnya berada di bawah tanah tempat taman bermain. Ia berjanji akan membantu Sharon. Sharon pun melepaskan ikatan Vincent dan segera pergi dari ruangan tersebut. Ternyata tidak mudah masuk ke ruangan bawah tanah itu karena di sana dijaga oleh orang-orang yang menggunakan topeng masker. Mereka adalah para pelayan setia Sekte Orde. Vincent berinisiatif mengalihkan perhatian orang-orang di sana agar Sharon bisa masuk dan menolong ayahnya. Setelah Vincent pergi, Sharon mulai mengingat bahwa kejadian yang sedang dialami saat ini sama dengan mimpi buruknya yang sudah diceritakan di awal film. Ia juga bertemu dengan sisi jahat Alessa. Sisi jahat itu begitu marah pada Sharon karena dia sudah datang ke Silent Hill. Oleh karena itu, sisi jahat Alessa pun pada akhirnya berusaha menyerang Sharon. Dengan begitu, Sekte Orde Veltiel tidak akan bisa menghancurkannya. Alessa mencoba menyatukan dirinya dengan Sharon, tapi ternyata Alessa pada akhirnya musnah terbakar. Setelah kejadian itu, Sharon pergi ke ruangan bawah tanah tempat ayahnya dikurung. Setiba di sana, Sharon disambut oleh Claudia yang merasa senang karena Sharon telah berhasil menghancurkan Alessa. Dengan begitu, Claudia berpikir akan mudah untuk mengorbankan Sharon yang akan dijadikan sebagai wadah untuk menciptakan Tuhan mereka. Claudia meminta segel Metatron agar dia bisa menjalankan ritual pemanggilan Tuhan mereka. Saat Claudia menerima segel itu, Claudia tiba-tiba berubah wujud seperti yang dijelaskan oleh Leonard bahwa segel itu bisa membuka wujud sebenarnya dari seseorang. Para pengikut Sekte Orde pun mulai ketakutan melihat wujud pemimpin mereka. Claudia yang sudah berubah itu langsung menyerang Sharon. Beruntung Algojo pelindung Alessa yang bernama Red Pyramid akhirnya muncul dan bertarung dengan Claudia. Tanpa buang waktu, Sharon segera menolong ayahnya dan Vincent. Pada akhirnya, Claudia dapat dikalahkan oleh Red Pyramid. Selesai itu, mereka bertiga pergi dari sana. Namun, sebelum pergi, ternyata ayahnya Sharon berniat akan tetap tinggal di Silent Hill. Dia akan mencari keberadaan ibunya Sharon yang masih terjebak di sana. Sharon ingin membantu sang ayah untuk mencari ibunya. Namun, ayahnya menyuruh Sharon untuk segera keluar dari Silent Hill karena ia sudah berjanji pada ibunya agar Sharon tidak kembali ke Silent Hill. Dengan berat hati, mereka berdua akhirnya berpisah. Sharon dan Vincent pun berhasil keluar dari Silent Hill. Dan film pun berakhir sampai di sini. Thanks for watching, Best. Bye!